Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Senin 26 Oktober 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu bapak, saudara-saudara yang terkasih, kaum muda adik-adik, aturan perlu atau tidak? Sangat perlu, supaya kita semua tidak semaunya sendiri, tidak ngawur. Namun, meskipun ada aturan, Tuhan Yesus memberikan contoh. Kita tidak boleh kaku, tetap fleksibel dan tanggap situasi. Seperti yang terjadi dalam bacaan Injil ini. Kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Namun Yesus mengajari kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana. Tidak hanya boleh atau tidak boleh, namun apa nilai yang diperjuangkan. Nah, sehingga kita menjadi lebih bijaksana. Seperti dalam aturan, pedoman, entah itu liturgi, entah itu juga di dalam keluarga kita. Jangan sampai kita terlalu kaku. Tetap harus fleksibel, tanggap situasi, terlebih mampu melihat nilai yang mau diperjuangkan. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatan itu karena 18 tahun diikat oleh iblis? Nah, ini nilai yang harus diperjuangkan. Keselamatan, kebaikan. Nah, semoga ini menjadi renungan untuk kita menjalani hidup kita, bahwa ketika kita melihat aturan, kita harus lebih bijaksana untuk menemukan nilai yang layak diperjuangkan, sehingga kita tetap mampu bertumbuh dalam kebijaksanaan seperti yang diajarkan Tuhan dalam Injil suci ini. Sehingga kita bukan menjadi pribadi-pribadi yang kaku, yang tidak mau tahu aturannya ini. Sungguh Tuhan Yesus mengajak kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.